Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, halo kawan-kawan semua, halo teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel saya, Rider Channel. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana cara melakukan settingan pada channel YouTube yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat pengguna Android yang ingin membuat channel YouTube menggunakan HP, itu bisa melakukan dengan membuka aplikasi Google Chrome. Jadi Anda buka Google Chrome, ketika Google Chrome-nya sudah terbuka, Anda bisa mengklik titik 3 di bagian sudut kanan atas. Anda klik itu, kemudian Anda mengaktifkan tanda centang pada situs desktop. Artinya kita akan mengubah tampilan dari model mobile menjadi model desktop layaknya komputer. Jadi Anda bisa membuat channel dengan mudah melalui HP. Oke, di sini sudah terbuka YouTube, tentunya dengan channel yang kemarin, yang sebelumnya kita buat. Kita ingin melakukan settingan pada channel YouTube ya. Anda cukup masuk di menu profil, di profil akun Anda, klik pada sudut kanan, kemudian Anda masuk di YouTube Studio. Nah, sekarang sudah muncul YouTube Studio. Di sini masih kosong karena belum ada yang pernah diupload videonya. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian setelan, ya. Setelan itu ada di sini. Anda klik. Nah, di sini kita akan melakukan setelan tentunya ya. Unit pada bagian menu umum itu ada isinya adalah unit default. Unit default adalah pilih unit mata uang yang ingin Anda lihat di YouTube Studio. Unit ini tidak mengubah mata uang pembayaran yang ditetapkan di akun Google AdSense Anda. Jika Anda dibayar dalam mata uang yang sama, jumlah yang ditampilkan di sini masih dapat berbeda dari pembayaran akhir akibat penerapan nilai tukar yang berbeda. Oke, di sini kita menggunakan US dollar. Sebenarnya bisa kita ganti dengan mata uang sesuai dengan negara kita tentunya. Nah, berikutnya kita masuk ke menu channel. Nah, di sini ada 4 menu ya. Kalau di sini nama channel saya adalah branding. Kemudian di sini ada kata kunci. Jadi kata kunci ini sebenarnya tujuannya adalah memberikan kata kunci ketika orang mencari channel kita ya. Jadi Anda silahkan memasukkan kata kunci untuk channel YouTube Anda dan dipisahkan dengan koma. Jadi saya contohnya seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Jadi Anda bisa membuatnya beberapa lagi, sesuaikan dengan kata kunci dari channel Anda. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi Anda sesuaikan dengan channel Anda nantinya. Kemudian di bagian bawah ada pilihan negara. Anda pilih sesuai dengan negara Anda. Karena kita berada di Indonesia, maka dari itu kita akan memilih Indonesia. Oke. Sekarang sudah selesai untuk menu info dasar. Kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini ada yang harus kita isi tentunya. Jadi di bagian penonton, sederhanakan alur kerja Anda dengan memilih setelan channel. Jika Anda melewatkan pertanyaan ini, Anda akan diwajibkan untuk mengidentifikasi setiap video di channel Anda yang dibuat untuk anak-anak. Setelan ini akan mempengaruhi video yang ada dan yang akan datang. Setelan untuk masing-masing video akan mengganti setelan channel. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Maksud dari setelan lanjutan ini adalah channel ini Anda buat itu untuk ditetapkan untuk siapa. Jadi ada 3 pilihan.
Ya, tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Kemudian yang di bawah, tidak, tetapkan channel ini sebagai channel yang tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi kalau saya sarankan ketika Anda masuk ke menu ini, ke bagian settingan ini, Anda memilih poin ketiga, option group yang ketiga. Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Selanjutnya, penautan akun Google Ads. Untuk poin ini belum bisa kita lakukan ya, karena ada syarat yang harus kita penuhi dulu. Dan ini nanti akan kita tautkan. Yang berikutnya adalah jumlah subscriber. Jadi Anda bisa menampilkan jumlah subscriber channel Anda ke publik dengan mengaktifkan tombol centangnya ya. Ketika Anda menonaktifkan, mendisable, maka subscriber Anda tidak akan muncul, tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Oke, jadi saya defaultkan saja, saya aktifkan di sini. Kemudian ada bagian berikutnya ya, iklan. Jadi iklan ini nonaktifkan iklan berbasis minat. Ini belum bisa kita aktifkan ya. Nanti ini kita aktifkan pada saat Anda sudah dimonetisasi. Berikutnya kita masuk di branding. Nah, di branding ini kita bisa memasang watermark video pada sudut kanan bawah layar. Jadi dia di bawah sini ya, yang sudah ditandain ini garis merah. Jadi kita bisa memasang logo kita di dalam sini dengan format gambar PNG atau GIF dengan resolusi 150 kali 150 pixel dengan ukuran file 1 mega atau kurang dari 1 mega. Kita akan mencoba membuatnya ya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya. Ketika Anda menggunakan HP Android, Anda bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google Play Store ya. Sangat banyak untuk membuat logo ataupun umpamanya tulisan dengan ukuran yang sudah disesuaikan tadi 150 kali 150 pixel dengan ukuran maksimal 1 mega. Oke. Nah, sekarang sini Photoshop sudah terbuka. Sekarang saya buka menu file, lalu new. Saya tentukan resolusinya 150 pixel dikali 150 pixel. Oke. Saya akan mengambil gambar. Oke, saya akan memilih salah satu gambar yang ada di YouTube. Saya ambil seperti ini aja sebagai contoh ya. Kemudian saya menyimpannya. Anda bisa simpan di mana saja, tentunya sesuai dengan di mana Anda menyimpan file Anda. Oke, kemudian saya ambil filenya ya. Oke, gambarnya sudah terbuka ya. Saya ubah dulu resolusinya, modenya menjadi RGB. Kemudian gambar ini saya tarik ke sini. Saya tinggal menyesuaikan ukurannya. Oke, sekarang sudah jadi gambar dengan resolusi 150 kali 150 pixel. Saya coba menyimpannya dengan ekstensi PNG ya atau GIF. Saya buat dulu PNG. Kemudian saya buatkan di sini branding. Oke. Kemudian saya buka lagi file Chrome tadi. Ini saya tutup dulu. Di sini saya pilih gambar.
Saya ambil filenya dan yang sudah saya buat tadi. Ukuran di sini ukurannya 9,90 KB, sangat kecil. Oke, saya open. Nah, maka logo branding pada video sudah muncul. Jadi semua video yang saya upload akan muncul logo di sudut kanan bawah ya. Jadi di sini ada pilihan lagi, waktu tampil ini mau di akhir video, waktu mulai custom, atau keseluruhan video. Saya memilih keseluruhan video. Jadi mulai dari awal sampai akhir, logo branding ini akan tetap muncul di sudut kanan bawah. Oke, saya pilih keseluruhan video. Berikutnya saya masuk di menu kelayakan fitur. Jadi kelayakan fitur ini ada apa? Fitur default itu diaktifkan, sudah aktif. Kemudian fitur yang memerlukan verifikasi telepon, video berdurasi. Jadi video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming, dan bending content ID itu harus melalui verifikasi. Jadi kita hanya bisa mengupload video di bawah 15 menit. Tapi ketika kita mengupload video di atas 15 menit, kita harus memenuhi syarat, yakni fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Kita klik aja ya langsung. Jadi untuk fitur default ini sudah diaktifkan. Semua fitur yang Anda perlukan untuk memulai channel YouTube dan mulai meningkatkan jumlah penonton, fitur default akan tersedia bagi channel yang tidak memiliki teguran pedoman komunitas. Jadi bisa melakukan mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang ada. Jadi persyaratannya channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Kemudian di bawahnya fitur yang memerlukan verifikasi telepon ya. Kita klik saja langsung. Fitur-fitur ini akan tersedia jika channel Anda tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang belum terselesaikan dan Anda telah memverifikasi nomor telepon. Jadi video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming. Live streaming kita bisa lakukan dengan verifikasi telepon, mengajukan banding atas klaim content ID. Oke, di sini ada persyaratan. Persyaratannya berikut harus dipenuhi agar dapat mengakses fitur-fitur ini. Jadi fitur default sudah diaktifkan dan verifikasi nomor telepon. Di sini saya klik aja langsung ya, verifikasi nomor telepon. Nah, Anda di sini sudah suruh memilih ya. Di sini ada verifikasi, Anda pilih negara Anda, ya tentunya kita berada di Indonesia, kita akan pilih Indonesia. Kemudian, bagaimanakah sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda? Apakah telepon saya dengan pesan suara otomatis? Sistem Google akan melakukan panggilan telepon ke nomor yang sudah kita tentukan dan akan menyebutkan kode dengan suara tentunya. Kemudian ada pilihan kedua, yakni kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi. Nah, di sini saya pilih kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi. Bahasa apa yang sebaiknya kami gunakan untuk mengirimkan kode verifikasi? Bahasa Indonesia, jadi Anda bisa mengubah bahasanya. Anda tinggal klik ubah bahasa. Berapa nomor telepon Anda? Oke, saya akan isi nomor telepon saya di sini. Jadi ketika Anda sudah mengisi nomor telepon, silahkan klik tombol kirim. Di sini ada konfirmasi, silahkan masukkan kode verifikasi 6 digit. Jadi ada yang dikirimkan ke HP Anda tinggal masukkan. Ketika Anda sudah memasukkan kode verifikasi sebanyak 6 digit, Anda lanjutkan dengan klik kirim. Sudah ada informasi terverifikasi. Selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Jadi kita sudah bisa mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Bisa memasang thumbnail custom, bisa live streaming, dan bisa mengajukan banding atas klaim content ID. Oke, kemudian kita klik simpan.
Oke, untuk kelayakan fitur ya. Di sini fitur yang tadi memerlukan verifikasi telepon sudah diaktifkan. Klik link di bawah ini untuk melihat status fitur-fitur lainnya saat ini. Kita klik ya, status dan fitur. Nah, ini adalah fitur-fitur yang sudah bisa kita gunakan. Ketika warnanya bagian bawah hijau, itu artinya sudah aktif. Jadi kita sudah bisa mengupload, sudah bisa video yang lebih panjang, video yang tidak publik dan pribadi, thumbnail custom, baru itu saja. Sedangkan yang lain belum, karena belum memenuhi syarat ya. Oke, kita ke menu berikutnya ya. Default upload. Kita klik. Nah, di sini ada yang harus diisi ya. Pada saat kita melakukan upload video, jadi kita bisa kasih default. Contoh nih, judul. Judul ini umpamanya kita tambahkan branding ya. Jadi setiap kali kita mengupload, tulisan branding ini langsung ada. Jadi nanti pada saat kita mengupload file, kita bisa langsung mengisi, umpamanya langsung muncul ya branding. Kita tinggal menambahkan, umpamanya Pak 1, seperti itu. Yang kedua, deskripsi. Jadi deskripsi ini kita defaultkan. Jadi beritahu ke penonton tentang video Anda. Contoh nih, saya ketikkan jadi setiap kali saya mengupload video, ini sudah tersetting otomatis. Adapun umpamanya kata-kata yang saya harus tambahkan, bisa saya tambahkan pada saat saya upload video. Tapi intinya ini adalah default untuk upload video. Oke. Kemudian pada bagian bawah ada visibilitas. Visibilitas ini kita bisa setting. Apakah ini langsung disetting ke public, atau kita setting ke pribadi, atau setting ke tidak public ya. Saya sarankan Anda memilih tidak public. Kenapa saya sarankan untuk tidak menggunakan yang lain, malah menggunakan tidak public? Terutama Anda menggunakan musik ya, hindari copyright. Untuk menghindari copyright, jangan memilih public ya. Pribadi juga bisa, tapi sebaiknya tidak public. Jadi pada saat Anda mengupload, kemudian ada musik dan kita belum tahu apakah itu kena copyright atau tidak. Jadi Anda memilihnya menjadi tidak public ya. Di sini saya defaultkan supaya menghindari ya. Jadi ketika Anda pilih tidak public, video itu akan dilakukan pengecekan dahulu. Jadi ketika tidak ada kendala setelah mengupload, ya mungkin beberapa jam kemudian, Anda bisa mengubahnya menjadi public atau dijadwalkan. Oke. Berikutnya tag. Jadi tag di sini sama seperti yang sebelumnya tadi ya, ada settingan awal di menu channel ya. Ada kata kunci. Sedangkan di default upload ini kita akan mengisi tag yang berkaitan dengan video, bukan berkaitan dengan channel ya. Jadi berkaitan dengan video yang kita upload. Jadi kalau umpamanya di video yang kita upload tentang promo, umpamanya ya, mungkin saja kita mengupload tentang iklan tas ya. Jadi kita tinggal masukkan. Contoh seperti ini ya. Jadi tag ini kita bisa tulis sampai 500 kata ya. Oke, berikutnya kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini terdapat license ya. License ini ada pilihan, yakni license YouTube standar dan Creative Commons atribusi. Di sini saya pilih license YouTube standar saja ya. Kemudian kategori. Kategori di sini banyak pilihan, sesuaikan dengan video yang Anda buat. Nah, kebetulan video yang saya buat ini terkait dengan tutorial, maka yang akan saya pilih adalah kategori pendidikan. Berikutnya, kemudian bahasa, subtitle, dan teks video asli. Di sini bahasa yang
kita gunakan di video ya. Yang saya gunakan itu adalah bahasa Indonesia, maka saya akan pilih tentunya bahasa Indonesia. Oke. Kemudian sertifikasi teks. Nah, ada pilihan di sini. Sertifikasi teks ini, konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika. Konten ini hanya ditayangkan di televisi di Amerika Serikat tanpa subtitle dan seterusnya ya. Untuk ini saya memilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Kemudian berikutnya, kontribusi komunitas ya. Di sini saya aktifkan. Kenapa? Ketika teman-teman ada yang ingin menambahkan subtitle pada video saya, itu mereka bisa berkontribusi ke video saya. Ketika saya nonaktifkan, berarti mereka tidak bisa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah komentar. Visibilitas komentar. Ada pilihan, izinkan semua komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, kemudian tahan semua komentar untuk ditinjau, kemudian nonaktifkan komentar. Saya pasang default ya, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Kemudian di bagian bawah ada pilihan ya. Pengguna dapat melihat rating untuk video ini. Di sini saya defaultkan saja, saya aktifkan centang ya. Kalau kalian mau tidak aktifkan juga bisa, tapi saya ngikutin defaultnya aja. Kemudian kita lanjutkan lagi ya pada menu izin. Jadi izin untuk branding. Saat ini Anda mengelola izin channel melalui akun bisnis. Kita klik lola izin. Jadi ketika Anda ingin kelola izin, Anda tinggal klik kelola izin. Anda bisa menambahkan orang lain untuk melakukan akses ke channel Anda ya. Jadi Anda bisa menambahkan. Jadi kalau umpamanya Anda hanya mengelola sendiri, sebaiknya saya sarankan Anda jangan memberikan akses ke pengguna lain, hanya untuk mengamankan saja. Berikutnya, kita masuk di komunitas. Di bagian komunitas ada filter otomatis. Anda bisa menambahkan moderator tentunya. Pengguna ini dapat menghapus komentar yang akan muncul di halaman ditahan untuk ditinjau dan juga dapat memoderasi pesan live chat. Saya rasa ini dikosongkan aja. Begitu juga dengan pengguna yang disetujui, pengguna tersembunyi. Nah, kata-kata yang diblokir. Nah, untuk kata-kata sendiri yang diblokir ini, komentar yang hampir cocok dengan kata-kata ini akan ditahan untuk ditinjau. Jadi umpamanya Anda menghindari komentar-komentar yang tidak pantas di channel YouTube Anda, Anda bisa lakukan di sini. Anda bisa masukkan kata-katanya di sini yang memungkinkan orang akan mengetikkan kata-kata tersebut. Contoh nih, contoh kata ini ya, saya blokir. Ketika ada yang mengetikkan kata ini ya, sesuai keterangannya, komentar yang hampir cocok dengan kata-kata ini. Jadi ketika ada komentar yang hampir cocok dengan kata-kata ini, apalagi cocok, itu akan diblokir. Oke? Nah, berikutnya blokir link. Jika Anda memilih opsi ini, komentar baru yang berisi hashtag dan URL akan ditahan untuk ditinjau. Jadi ketika Anda mengaktifkan blokir link, ketika ada orang memasang komentar di video Anda, lalu melampirkan link ke channel atau ke alamat lain, itu akan diblokir. Ketika Anda tidak mengaktifkan, ketika orang lain memasang, itu aman-aman saja. Oke? Kemudian kita masuk di menu default. Menu default ini ada dua, komentar di video baru Anda. Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Izinkan semua komentar, tahan semua komentar untuk ditinjau. Nah, di sini saya pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, ya. Yang berpotensi ini tidak sopan ya berkaitan dengan menu yang tadi ya, kata-kata yang diblokir. Tuh.
Kemudian komentar di tab diskusi, izinkan semua komentar. Kalau ini izinkan saja. Kemudian pesan di live chat Anda, tahan pesan chat yang berpotensi tidak pantas agar ditinjau. Ini ketika Anda melakukan live streaming ya, atau umpamanya premiere videonya, itu Anda bisa menonaktifkan ya live chatnya, Anda juga bisa mengaktifkan. Oke, jadi maksudnya di sini ketika Anda mengklik centang di sini, maka pesan-pesan yang berpotensi tidak pantas itu agar ditinjau. Ya, tapi di sini saya nonaktifkan saja. Oke. Berikutnya di menu selanjutnya, setelan selanjutnya yakni perjanjian. Perjanjian di sini tidak ada ya, karena semua sudah kita isi. Kemudian kita klik tombol simpan. Oke, sekarang settingan sudah kita lakukan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Share video ini ke teman-teman Anda dan tinggalkan komentar di channel ini. Jangan lupa follow Instagram @riderchadel. Oke bro, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam Rider Chadel.